Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo guys, ketemu lagi nih, udah lama ya kangen sama gue. Bersama gue Farhan Rabani Darajat di dalam acara YouTube gue Farhan Rabani Channel. Kali ini gue dan keluarga akan mengajak kalian semua wisata virtual di liburan di Bali. Nah, ini sebelumnya ke Bali kita lagi sambil menunggu ban pesawat yang akan tiba di Jakarta, tepatnya berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang berada di gerbang 23 guys. Masih lama nih guys, kira-kira agak nunggunya nih. Mungkin sebentar lagi nih akan sampai nih pesawatnya guys. Nah, untuk selengkapnya mari kita ikuti virtual perjalanan liburan gue bersama keluarga gue beberapa hari yang lalu berada di Bali. Ingin tahu selengkapnya? Yuk kita simak ya guys. Nah ini guys, kita sudah sampai di Bandara Gusti Ngurah Rai Bali, yaitu merupakan bandar udara internasional guys yang terletak di sebelah selatan Bali, tepatnya di Kabupaten Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Bali. Lihat ya nih guys, fasilitasnya semakin hari semakin apik tenan guys. Fasilitas bandaranya makin luas, semakin nyaman. Duduk di semakin nyaman bersama masyarakat yang mau ke Bali guys. Sebelah kiri juga nih guys, tempatnya juga nyaman guys. Di depan juga cocok nih untuk foto-foto selfie sebagai untuk instagramable yang ada di Bali guys. Sambil menunggu taksi, saya menunggu di tempat yang benar-benar comfortable guys, yang berada di Bandara Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya guys, sesampai di Bandara Gusti Ngurah Rai, kita sekarang berada di Hotel Anvaya Beach Resort Bali. Kita lihat nih, fasilitasnya keren banget. Ada sungainya, ada desain yang menunjukkan khas Balinya. Nah, hotel ini juga merupakan rebranding dari Santika Premier Beach Resort Bali guys. Dengan peringkat bintang 5, tentu saja guys, fasilitas yang diberikan hotel mewah ini menjadi semakin lengkap. Dan desain hotel ini juga lengkap, ada fasilitas-fasilitas tertentunya guys. Dan kamarnya sekitar kalau tidak salah 500-an kamar guys. Ada ruang tunggungnya juga guys. Nah, tempat pun juga pelayanannya juga keren-keren juga guys. Nah, kita lihat nih guys. Lingkungan di belakang Hotel Anvaya lumayan luas juga nih guys. Dengan dimanjakan fasilitas-fasilitas tertentu guys. Hotel ini guys juga memiliki ballroom dengan kapasitas 1.000 orang. Serta digunakan untuk 10 meeting room guys. Dengan kapasitas masing-masing 150 sampai 200 orang. Tuh lihat guys, di depan lingkungan Hotel Anvaya ada kolam renangnya juga guys untuk bersantai-santai ria guys. Sambil menunggu pemandangan yang indah guys. Dari dekat juga kolam renangnya juga bersih nih guys. Apalagi digunakan untuk para turis-turis Bali nih guys. Pasti seru. Untuk acara tertentu juga pasti juga sangat seru guys. Nah guys, sambil menunggu perjalanan berikutnya nih guys, gue dan keluarga mau makan-makan dulu guys, dengan melihat fasilitas restoran mewah yang berada di Anvaya Hotel Beach Bali. Yang kita lihat ya, di luar juga tempatnya apik tenang guys. Sama yang di dalam juga tempatnya fasilitasnya
keren banget guys untuk nongkrong-nongkrong guys. Oke guys, di hari selanjutnya, hari kedua kita menuju ke Weja Restoran yang berada di Jalan Ambar Wati nomor 1 Kecamatan Ubud, Bali, Kabupaten Gianyar. Nah, sambil mau turun untuk menikmati restoran masak Weja Bali yang sangat enak ini selain bebek tebi sawah, yuk kita telusuri dari virtual saya ya guys. Kalau kita lihat di pintu masuk ini, restoran ini juga memiliki peraturan protokol kesehatan selagi new normal pandemi guys. Jadi harus dipatuhi ya guys di sini. Harus sudah vaksin dan lain-lain. Nah, pintu masuknya juga keren nih guys. Nah, di restoran Wija ini juga terdapat kolam ikan yang begitu luas dan bersih. Kita juga selain makan makanan dan nyantai di restoran Weja ini, kita juga bisa melihat pemandangan ikan yang begitu besar, unik, dan mewah guys. Lihat kolam renangnya nih. Kolam renangnya begitu bersih sehingga kita bisa melihat suasana ikan yang ada di kolam restoran Weja Bali ini guys. Tuh, gede-gede semua kan guys ikannya. Pasti mereka dirawat dengan bersih guys. Meskipun restoran di Bali ini kadang panas, kadang mendung, kalau sudah masuk ke restoran ini guys, so pasti adem sejuk banget. Karena hampir di semua lingkungan restoran Weja Bali ini banyak tuh spot tumbuhan-tumbuhan hutan yang ada di belantara tertentu guys. Meski tumbuhannya banyak di sini, tumbuhannya juga dirawat ya guys. Jadi bukan tumbuhan yang liar dan tumbuh begitu saja guys. Adem benar ya guys. Dari kolam-kolamnya dan fasilitasnya juga guys. Lalu di sini juga kita melihat spot yang paling favorit, yaitu ya kita bisa lihat ada jembatan, ada patung yang di bawahnya dipenuhi dengan tumbuhan teratai keren, dan di belakang ada gapura besar yang instagramable banget guys. Kalau buat di foto tuh depannya lihat nih, cocok banget guys untuk instagramable ya. Ada patung Bali juga guys. Pohon-pohon dan bunga-bunganya begitu bermekaran indah guys. Sama rawa-rawanya begitu bersih terawat sampai ada ikan yang betah di sini guys. Pokoknya keren tenan guys. Nah, ini restoran Weja Bali beda banget guys kalau dari restoran yang lainnya. Bedanya apa sih guys? Bedanya adalah Weja restoran ini mengusung konsep nuansanya begitu alam dan nuansa Bali yang sangat keren dari spot maupun view-nya guys. Kita bisa lihat lingkungannya begitu luas guys, seperti kayak di kompleks perumahan elit guys. Ini kita lihat menunya spesialnya. Wah, keren banget bebek crispy-nya guys. Ditambah dengan saus sambal mata dan lain-lain. Rasanya guys begitu nikmat guys kalau kita makan guys. Apalagi ditambah hiasan sambalnya nih dan nasinya. Pasti memanjakan mata dan lidah guys. Keren banget. Apik tenang guys rasanya ini. Ini merupakan menu spesial yang ada di Weja Bali guys. Selain itu guys, kita bisa menyaksikan beberapa kebun-kebun dan fasilitas villa mewah yang berada di balik belakang restoran Weja Bali guys. Wow, kita lihat nih. Ruang sebelah kanannya nih. Begitu warnanya keren, apik tenan guys. Sambil dari ortuku melihat suasana villa yang begitu mewah yang ada di Weja Restoran Bali guys. Kita lihat kolam renangnya disediain juga guys. Ternyata kolam renangnya dekat villa ini guys. Pokoknya mantap guys. Mantap tap guys untuk melihat situasi ini guys. Ada dapurnya juga. Ada kamar
kamar kelas eksekutif juga guys. Ada ruangan tertentu juga guys. Udah berasa hotel guys. Atau mungkin kalian juga untuk bulan madu bisa juga guys tinggal di sini guys. Tepatnya di restoran Weja Bali yang menyediakan fasilitas villa tertentu guys. Kita lihat bathtubnya juga keren juga dari warnanya guys. Catnya juga keren juga nih guys. Cocok deh buat santai-santai ria atau buat tugas-tugas kuliah atau buat tugas kantoran atau raker guys. Lantai pun juga begitu bersih guys dan terawat. Ada TV-nya juga guys. Wah, pasti kalian seru nih untuk main game dan lain-lain guys. Bisa digunakan juga untuk hiburan guys ternyata guys. Selanjutnya setelah makan-makan di WJ Bali, aku akan mengajak kalian ke museum terkenal yang berada di Bali. Museum Lukisan Blanco Renaissance. Museum ini didirikan oleh pelukis Antonio Blanco dan digunakan untuk menyimpan karya-karyanya. Antonio Blanco sendiri adalah seorang pelukis berdarah Spanyol yang lahir di Filipina. Pada tahun 1952, Antonio Blanco menguji Bali dan jatuh cinta pada keindahan yang ada di Bali. Dan dia pun juga mendirikan studio seni lukis campuran yang berada di Ubud di Museum Blanco Renaissance. Karya-karya Antonio Blanco yang mayoritas di sini guys menggambarkan keindahan dan kecantikan perempuan bisa ditemukan guys di sini. Selain itu, ada pula karya yang menceritakan kehidupan masyarakat setempat dan keindahan yang ada di Pulau Bali. Yang unik ya guys, bangunan Museum Blanco Renaissance ini benar-benar menggambarkan kehidupan Antonio Blanco sebagai penulis berdarah Spanyol yang tinggal di Bali guys dan memasuki bagian dalam. Di sini pengunjung pun akan disambut manis bergaya Eropa dengan pilar-pilar besar dan potret diri dalam Antonio Blanco. Museum ini guys dibuka setiap hari mulai pukul 9 sampai pukul 5 sore waktu setempat. Sementara untuk harga tiket masuknya hanya cukup 30.000 saja guys. Di hari berikutnya, aku dan keluarga berkunjung dan menyaksikan pertunjukan tari Barong Keris yang berada di tempat desa Batu Bulan Sukawati yang dibuka setiap hari dari jam setengah 10 sampai jam setengah 11 WITA. Sebelum pertunjukan acara tari barong ini, kita bisa menyaksikan pembukaan gamelan tari pertunjukan musik asal Bali guys. Simak dulu ya. Salam, namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Bali, a paradise island and our world. Welcome to Barong Tanah Kilang, Sari Wisata Budaya, Barong and Quiz Dance Stage Performance. Ladies and gentlemen,
Itulah tadi sambutan dari MC pertunjukan acara tari Barong Kris. Nah, aku mau jelaskan nih. Tari Barong adalah tarian khas Bali yang menggambarkan pertarungan antara kebajikan dan kebatilan. Di sini, wujud kebajikan dilakonkan oleh Barong, sementara wujud kebatilan dimainkan oleh Rangda, yaitu sosok yang menyeramkan dengan 2 taring runcing di mulutnya. Ada beberapa jenis tari Barong yang biasa ditampilkan di Pulau Bali. Di antaranya tari Barong Ket, tari Barong Bangkal, tari Barong Macan, tari Barong Brutuk, dan serta barong-barongan. Namun di antara jenis barong tersebut yang paling sering menjadi suguhan wisata adalah Barong Ket atau Barong Keket yang memiliki kostum dan tarian cukup lengkap. Keistimewaan tari Barong terletak pada unsur-unsur komedi dan unsur-unsur mitologis yang membentuk seni pertunjukan. Di sini semua guys, unsur-unsur komedi biasanya diselipkan di tengah-tengah pertunjukan untuk memancing para tawa penonton. Sambil menjelaskan tadi, kita yang saksikan dulu ya beberapa poin-poinnya ya guys. Nah, ini juga merupakan unsur komedi yang tertanamkan di pertunjukan tari Barong Kris. Dimana sepertinya kita lihat ya guys, si Kera ini kayaknya melihat situasi yang ada di penonton tari Barong Kris ini guys. Yang kedua, ini juga merupakan poin pertunjukan bagian dari taro Barong Kris guys. Kita simak ya guys poin-poinnya.
Selanjutnya, aku dan keluarga akan mengajak kalian ke Desa Pengelimpuran Bali yang berada di Kabupaten Bangli, Bali. Nah, ini udah ada pintu masuk menuju ke sana nih. Untuk selengkapnya, yuk kita masuk yuk ke sini yuk guys. Desa Pengelimpuran nih termasuk desa dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi guys. Karena beberapa keunikan yang dimilikinya, tahukah guys? Ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Nah, Desa Pengelimpuran Bali adalah salah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan fasilitas yang rapih, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan. Di antaranya Kalpataru, ISTA pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi wisata ini termasuk dalam Sustainable Destinations Top 100 Versi Green Destination Foundation. Wah, di sini berprestasi sekali ya wisatanya, sobat-sobat semua guys. Saat memasuki desa ini, guys, pesona sudah akan disambut dengan deretan tanaman hijau, lingkungan-lingkungan yang bersih, dan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh area di Desa Pengelimpuran ini, guys. Nah, ketika kalian mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya guys. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan Desa Pengelimpuran agar bebas dari polusi udara. Nah, sobat, pesona ini bisa mengeksplorasikan keunikan dari Desa Pengelimpuran dengan berjalan kaki guys. Ya, selain itu juga dilarang membuang sampah sembarangan di Desa Pengelimpuran. Karena di sini sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, gak ada alasan lagi ya guys untuk ngotor-ngotorin atau gak tertib untuk membuang sampah pada tempatnya guys. Tuh, kita lihat guys. Lingkungan pemandangannya di halaman utama juga begitu luas nih guys. Bisa digunakan untuk Instagramable. Lalu juga bisa digunakan untuk latihan tarian Bali dan pertunjukan-pertunjukan Bali tertentu guys. Oke, kita lihat ya guys. Di sini juga ada peraturan-peraturan tertentu di Desa Wisata Pengelimpuran guys. Harus berpakaian yang sopan ya guys. Patuhilah peraturan yang ada, menjaga kebersihan, dan wanita yang sedang haid dilarang memasuki desa area Pengelimpuran guys. Gitu. Selanjutnya, aku akan mengajak kalian melihat pemandangan wisata yang begitu apik, tenang, dan begitu luas. Kita lihat ada 2 gunung, ada Gunung Batur, dan kita bisa melihat sungainya dari jauh yang kita lihat pemandangannya benar-benar indah banget guys dilihat guys. Dan aku sekarang berada di Montana Cafe guys. Cafe Montana del Cafe Bali ini menawarkan sensasi nongkrong di atas awan. Lantaran letaknya berada di ketinggian guys. Pada waktu tertentu, gumpalan awan akan menutupi pemandangan dan membuat pengunjungnya seperti di awan guys. Selain itu juga di Cafe Montana ini terdapat spot Instagramable yang sejak dibuka pada Januari 2020 lalu. Kita lihat ya guys, para pengunjung yang datang ke sini tak hanya ingin menikmati makanan saja guys, tapi mereka juga mau menikmati pemandangan yang menakjubkan. Jika cuaca cerah, pengunjung bisa melihat pemandangan Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Agung, dan Gunung Batur. Nah, Cafe Montana del Cafe ini terbagi menjadi beberapa area. Ada area outdoor, outside, indoor, dan second cafe di area bawah. Selain itu, bagian dindingnya Cafe Montana yang terbuat dari kaca pun punya pesona konsep tersendiri. Dengan dinding kaca, kita memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam area Cafe Montana.
konsep Cafe Brunch Alde Montana yaitu mengusung konsep brunch Alde. Artinya makanan yang disajikan di Cafe Montana adalah makanan brunch breakfast lunch sepanjang hari. Selanjutnya guys, kita bisa kembali ke Hotel Anfaya dan bisa menikmati pemandangan pantai maupun pemandangan luas yang berada di belakang Anfaya Hotel guys. Wah, pagi-pagi jam 10 nih di hari besok, di hari selanjutnya ini begitu cerah guys, tidak ada mendung guys. Wah, keren banget. Santai-santai di pantai yang begitu indah. Nyanyi lagu pantai sambil nyanyi lagu santai guys. Dari dekat pun guys, kita bisa melihat ada beberapa ayunan, ada beberapa tukang pijat atau penawaran-penawaran yang begitu siap melayani kita ketika kita bisa menikmati indahnya pantai yang berada di belakang Hotel Anfaya Bali guys. Tuh lihat situasinya ya guys, benar-benar sudah new normal, masih tetap dibuka guys untuk tahun ini guys. Berarti sudah bisa menikmati pantai Anfaya ini guys. Dan juga kita bisa menaiki kapal perahu sambil mengelilingi lautan-lautan yang berada di sekitar Anfaya Hotel maupun berada di lingkungannya guys. Wah, kita lihat ya guys, lautan-lautannya begitu bersih dan indah guys. Melihat udara sejuk yang berada di Anfaya Hotel guys, sambil melihat pemandangan indah guys. Asik banget naik perahunya guys, bersama dengan orang tuaku guys. Kita lihat guys sambil menaiki kapal perahu. Wah, ada pesawat yang siap mendarat di Bali. Kemungkinan bisa saja nih datang dari Jakarta maupun dari luar Jakarta guys. Alhamdulillah berjalan dengan mulus guys pendaratannya. Wah, apalagi melihat dengan pemandangan awan yang langit yang begitu indah guys. Selanjutnya guys, di jadwal selanjutnya kita menuju ke tempat patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Nah, sebelum memasuki tempat patung Garuda Wisnu Kencana guys, di sini ada terdapat taman atau lingkungan yang di sekitar patung Garuda Wisnu Kencana. Tetapi sebelumnya kita membeli tiket dulu untuk menuju ke tempat patung Garuda Wisnu Kencana Bali. Kita lihat tempatnya ya. Wah, bagus banget nih tempat tiketnya guys. Fasilitasnya pun juga ramah lingkungan guys. Nah, kita lihat tuh di sini ada tulisan bisa liburan seru, aman dan nyaman di GWK Bali. Dibuka setiap jam, setiap hari. Dan di sini juga ada keterangannya juga guys. Bisa pakai kartu dan lain-lainnya. Oke. Sambil menuju ke patung tempat Garuda Wisnu Kencana, saya dan keluarga aku diantar
ke sana menuju patung Garuda Wisnu Kencana menggunakan shuttle car ya guys. Kita lihat di lingkungan tamannya nih ya. Wah, tempat-tempat bukitnya atau mungkin tempat sebelah sudut kiri dan kanan begitu indah banget nih, luas banget guys tempatnya Garuda guys. Sebelum ke sana tanjakannya juga ada beberapa yang kita bisa telusuri ya guys ya. Seru deh kalau kita naik shelter car untuk menuju patung Garuda Wisnu Kencana guys. Asik banget deh pokoknya kalau kita ke sana guys. Tuh, lihat di sana guys. Kita sudah melihat pemandangan gedung patung Garuda Wisnu Kencana yang begitu indah dan kokoh guys. Apalagi ditemani oleh gunung-gunung atau tempat-tempat bukit yang begitu indah guys. Dan ditambah lagi arena hiburan di sekitar lingkungan patung Garuda Wisnu Kencana guys. Oke, jalan terus menuju ke patung Garuda Wisnu Kencana guys. Asik deh tempatnya pokoknya. Ini sebentar lagi kita akan sampai menuju gedung patung Garuda Wisnu Kencana Bali. Nah, ingin tahu selengkapnya? Yuk, mari telusuri virtual perjalanan saya dan keluarga saya mengenai tentang patung Garuda Wisnu Kencana. Wah, udah sampai nih guys. Ikuti terus ya guys. Nah, ini udah sampai. Di balik patung gedung Garuda Wisnu Kencana di lantai bawah, kita bisa melihat galeri-galeri patung atau topeng-topeng Bali yang ada di dalam Garuda Wisnu Kencana. Wah, serem banget nih topengnya guys. Dan juga pemerintah berkontribusi untuk mengisi area-area galeri budaya dan pertunjukan daerah di gedung GWK Cultural Park. Tetapi guys, tidak meninggalkan ciri khas dari GWK itu sendiri, yaitu sebagai wadah budaya dan seluruh Indonesia. Karena GWK Bali adalah pintu gerbang wisatawan yang masuk ke Indonesia, terutama gedung galeri ini digunakan untuk para wisatawan mancanegara. Dan fungsi seiring bertambahnya galeri-galeri yang ada di gedung patung Garuda Wisnu Kencana ialah semakin menambah animo wisatawan untuk berkunjung ke lokasi gedung GWK yang terletak persis di Jalan Raya Uluwatu, Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Jadi ini tujuan mengumpulkan seluruh galeri-galeri ini menambah edukasi dan wawasan pengetahuan mengenai budaya-budaya Bali yang ada di Bali guys. Kita lihat ada foto-fotonya juga, ada foto-fotonya proses pengerjaan GWK beberapa tahun yang lalu yang sudah lama sebelum pandemi. Tuh, kita lihat di sana guys. Pengunjungnya sudah semakin hari semakin ramai semenjak era new normal atau semenjak adanya vaksin yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Menkes. Lihat ada foto-fotonya juga tuh guys. Di sini berikut mengenai penjelasan poin mengenai tentang GWK yang dipresentasikan oleh pemandu wisata. Foto yang besar ini adalah perancang kami, Bapak Ibu, Bapak Nyoman Nuarte. Beliau orang asli Bali tapi menetapnya di Bandung karena jadi dosen seni rupa di ITB. Ini gambar sketsa pertama yang beliau buat untuk kawasan GWK. Ini untuk patung GWK-nya ini dibuat tahun 94. Nah, sejak 2012, GWK sudah diambil alih kepemilikannya oleh PT Alam Sutra. Jadi punya swasta. Setelah itu baru kami mulai bangun patung ini 2013, selesai 2018.
kurang lebih 4,5 tahun. Silakan. Selanjutnya direkam sejarahnya. Jadi awalnya tahun 93, ini Pak Nyoman perancangnya minta izin dulu ke Bapak Presiden Soeharto. Setelah dapat izinnya, baru 1 tahun kemudian kami mulai pembangunan kawasan GWK-nya. Tapi sayangnya di 98 pembangunan dihentikan karena krisis moneter di Indonesia yang berhentinya juga cukup lama, 14 tahun sampai 2011. Tapi sebelum pembangunan dihentikan, 3 patung ini sudah selesai kami bangun. Jadi ini patung setengah badan Dewa Wisnu, tangan Dewa Wisnu, dan kepala Garuda. Untuk 2 patung ini masih bisa dikunjungi sebelum pintu keluar, tapi tangan Dewa Wisnu ini sudah kami pasang di patung ini sekarang. Untuk patung-patung di sini bahannya sama semua Bapak Ibu, bukan dari batu tapi dari tembaga, kepingan-kepingan tembaga yang kami sambung menjadi satu patung. Patung GWK sendiri mempunyai total 754 kepingan tembaga. Untuk pemasangannya 3 tahun, 2015 sampai Agustus 2018. Patung ini diresmikan 22 September 2018, tapi tur pertama kami di 1 Juni 2019. Salah satu yang mencuri perhatian ya guys, ada beberapa kaca yang dipasang di dinding galeri. Nah, kaca inilah yang menjadi gardu pandang pemandangan yang terlihat dari patung GWK guys. Lihat kan kacanya keren banget. Dari galeri pandang tersebut terlihat pemandangan laut dan rumah-rumah warga yang berada di Bali. Wah, mantap deh. Lalu di sini guys ada galeri pandang karena di sini pengunjung bisa melihat struktur di dalam patung GWK. Ruangan ini dihiasi lantai dengan yang terbuat dari kaca. Tak hanya lantai, dinding ruangan pun juga dibangun dari material kaca. Nah, salah satu yang menarik adalah foto ornamen mozaik berwarna emas yang menjadi kalung dan mahkota di leher patung GWK. Di sini, penjelasannya gold mozaik itu dipasang di mahkota dan di leher. Di dalam kaca ada serpihan emas kalau tidak salah sekitar 18 karat. Ornamen ini ternyata guys diimpor dari Italia loh guys. Di penjelasan pembuatan patung ini bener-bener berkilau banget deh warna mozaiknya guys. Warna impor gitu loh guys dari Italia. Untuk yang digunakan untuk pembangunan patung GWK ini guys. Dan sebagai tambahan agar kelihatan cantik dan menarik guys. Di hari selanjutnya guys, kita menginap di Hotel LV8 Resort Hotel yang berada di Jalan Subaksari 13 nomor 69 di Kuta Untara, Kabupaten Badung, Bali. Nah, kita lihat nih guys, di belakang hotel ini terdapat pantai maupun tempat berteduh peristirahatan yang lingkungannya begitu indah dan nyaman. Serta kita lihat ya guys, di pantai ini berdekatan nih dengan wilayah pantai Bali guys. Wah, kalau kalian santai ataupun melepas jenuh, kalian bisa berenang atau duduk-duduk di sekitar pantai ini guys, yang tepatnya di LV8 Resort Hotel Bali guys. Kita lihat nih guys, view pemandangannya juga begitu luas guys, dan cocok untuk foto-foto selfie di Hotel LV8 Resort Bali nih guys. Telusuri terus nih lingkungannya nih guys. Wah, cakep banget deh ombak pantainya guys. Ada sampai pengunjung terkesima nih melihat pantai maupun kolam renang ini guys. Mantap deh untuk liburan di sini guys. Kalian bisa puas melihat pantai maupun kolam berenang di kolam renang yang ada di sini guys. Nah, kita lihat ini juga pintu keluar masuk melihat pantai yang ada di dekat LV8 Resort Bali guys. Suasananya begitu adem guys di pagi hari ini. Ada juga beberapa ornamen hiasan juga yang di tengah-tengah kolam renang pantai LV8 Resort Bali guys. Ini juga kita bisa melihat ya dengan seksama guys. Mantap-mantap semua tempat-tempatnya ini guys, pokoknya dijamin.
Di hari terakhir, wisata terakhir, kita akan memasuki keindahan pemandangan Tanah Lot yang berada di Bali. Ingin tahu selengkapnya mengenai Tanah Lot Temple? Yuk, mari kita masuk yuk ke Tanah Lot Temple Bali, guys. Ada peraturannya ya, guys. Di sini kita lihat ya. Oke. Bagi kalian guys yang sering liburan ke tempat wisata pura di Bali, kalian pasti akan melihat tata letak Pulau Tanah Lot. Sedikit berbeda dengan tata letak pura lainnya di Pulau Bali. Hal yang membuat tata letak Pura Tanah Lot berbeda dengan tata letak pura lainnya di Bali karena lokasi pura yang berada di atas batu karang. Karena Pura Tanah Lot berada di atas batu karang pada tengah laut, yaitu membuat luas lokasi yang membangun pura tidak terlalu besar, serta bentuk batu karang yang pastinya tidak beraturan, guys. Nah, untuk dapat memenuhi standar pembangunan pura di Bali, maka dalam area Pura Tanah Lot terdapat beberapa pemujaan yang dibangun berdasarkan unsur tingkatan sesuai prosedur tata letak pura Bali pada umumnya, guys. Mungkin guys, banyak yang dari kalian yang penasaran nih, apa arti nama Tanah Lot dalam bahasa Indonesia? Tanah diartikan dataran tanah, lot artinya laut. Jadi Tanah Lot berarti dataran yang berada di pada tengah laut. Yaitu di sini sebuah bangunan pura Hindu berdiri di atas batu karang besar pada bibir pantai. Sesuai dengan nama tempatnya, yaitu pura tersebut diberi nama Pura Tanah Lot. Dari sini aja nih guys, kita sudah bisa melihat Pura Tanah Lot yang benar-benar begitu luas dan enak dipandang guys. Kalau kita berfoto-foto dekat sini guys, benar-benar keren deh Pura Tanah Lot ini guys. Itulah tadi liburan saya bersama keluarga selama berada di Bali. Semoga kalian bisa menonton dan menyaksikannya dan serta menikmatinya dengan baik guys. Sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.